Shalom. Shalom. Selamat sekali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Benar luar biasa buat Tuhan. Kita berdiri sebentar, fellowship, sapa kanan kiri depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita persiapkan hati kita untuk sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak disembah dan layak dipuji. Haleluya. Bapak, kami datang dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat setiap dan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merasakan seminggu ini Tuhan dengan penuh baik. Karena kami percaya, kami tahu Tuhan terus pelihara hidup kami. Bahkan kami datang hari ini, kami memilih yang terbaik Tuhan. Karena Kau yang paling terbaik Tuhan. Kami datang bukan karena rutinitas kami ya Tuhan, tapi kami datang karena kami merayakan kemenangan kami Tuhan, bersama denganmu ya Tuhan, di surga ya Bapa. Tuhan Yesus, kuduskan tempat ini, wilayah ini ya Tuhan. Berapapun yang datang, berapapun yang hadir, kami percaya Tuhan, Engkau juga turut hadir di sini ya Tuhan. Roh Kudus yang penuhi tempat ini, Roh Kudus yang jamah tempat ini. Siapapun jemaat Tuhan yang hadir di tengah-tengah gerejamu Tuhan, mereka semua dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau lebih lagi buat Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi buat Engkau. Kami mau semakin naik dari Pandoro. Kami mau lebih lagi buat Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hatimu. Mau lebih lagi untukmu Yesus Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini jiwa kami yang kami mau persembahkan hanya untukmu di surga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, 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 di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Kita akan pujian ini Bapak Ibu. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, haleluya. Dengan kuasa urapan
Ku diberi kuasa Roh Kudus.
kasih. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Roh yang kudus, jamahlah harimu, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku. Amin. Ku rindu kuasa Roh yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh
Messiah. You are worthy. Kau layak Tuhan. Yes. Kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami. Kami mau lebih lagi menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Kami membawa segala pergumulan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Yesus Tuhan, kami mau lebih lagi buat Engkau Yesus. Haleluya. Nanti jadi pemain. Tuhan, inilah hidupku. Kau yang berserah katakan. Ku serahkan padamu.
diberkati dengan pujian, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tema kita di minggu yang terakhir, di bulan yang terakhir, yaitu bulan Februari, masih mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Allah. Arti kata kehendak Allah itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu arti kata kehendak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kemauan, keinginan, dan harapan keras. Kemauan, keinginan, dan harapan keras berarti mengetahui kehendak Allah sama dengan mengetahui apa yang menjadi kemauan, keinginan, dan harapan Tuhan dalam setiap kita, dalam setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada siang hari ini. Amin. Apa yang menjadi kehendak atau kemauan atau keinginan Allah dalam kehidupan setiap kita hari-hari ini? Itu pertanyaan bagi setiap kita siang hari ini. Apa yang menjadi kehendak atau keinginan atau kemauan atau harapan Allah dalam hidup setiap kita yang hadir pada siang hari ini? Mari kita buka bersama di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua pada siang hari ini, harap memperhatikan. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi apa? Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada dua poin yang akan saya sharingkan pada siang hari ini. Yang pertama, ketika saya renungkan firman ini, ketika saya persiapkan firman ini, dari awal saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala. Ada dua poin yang saya sudah persiapkan dari awal saya terima jadwal. Ketika di minggu yang terakhir saya baca ulang-ulang ayat ini, apa yang Tuhan maksud dalam ayat demi ayat di dalam pasal yang ke-8 sampai yang ke-11. Apa yang Tuhan maksud? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Dan ada dua poin yang saya dapat di dalam firman itu. Yang pertama adalah ketaatan. Kita akan lihat di ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu Tuhan yang bilang. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini bicara soal ketaatan. Ketika kau punya planning dalam hidupmu, ketika kau punya rencana-rencana yang kau sudah susun mungkin dari tahun-tahun yang sudah berlalu, namun ketika kau tahu bahwa rencana Tuhan, bahwa rancangan Tuhan atas hidupmu bukanlah rancangan atau apa yang sudah engkau tuliskan di dalam agenda hidupmu. Lebih dari segala yang sudah engkau tetapkan dalam hidupmu, lebih dari semua rancangan yang sudah engkau tulis dalam hidupmu, lebih besar dari itu, lebih tinggi. Seperti tingginya langit. Ada yang sudah bisa mengukur langit? Tingginya langit dari bumi, ada yang sudah bisa ukur? Gak ada yang bisa ukur. Demikianlah apa? Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah apa? Rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian apa? Keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Membuat
perjalanan kekristenanmu dengan Tuhan. Ketaatanmu akan menunjukkan rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang menjadi janji Tuhan mungkin di masa yang lampau, mungkin hari-hari ini, ketika engkau terus taat, ketika engkau terus setia, itu pasti terjadi atas kehidupanmu. Itu pasti terlaksana di dalam kehidupanmu. Karena apa? Buah ketaatanmu terlihat. Karena apa? Engkau mempercayai. Ketika Tuhan yang panggil hidupmu menjadi seorang hamba, ketika Tuhan panggil hidupmu menjadi seorang pelayan, ketika Tuhan panggil hidupmu bekerja dengan baik, engkau akan melihat buah-buah yang baik juga di dalam kehidupanmu. Lewat apa? Ketaatanmu. Ketika engkau bekerja dengan baik di perusahaan, engkau akan terlihat engkau dipromosikan, benar? Ketika engkau bekerja dengan baik di hari-hari kehidupanmu akan terlihat dan engkau akan memetik buah yang baik. Apalagi ketika engkau taat dengan Tuhan, ketika panggilanmu engkau lakukan. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam kehidupanmu? Apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan atas hidupmu? Makanya Tuhan bilang di ayat 8 tegas apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ingat baik-baik itu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, titik. Jadi apapun yang sudah kau bangun hari-hari ini, kalau itu di luar Tuhan, sia-sia saja. Sia-sia kau bangun pagi-pagi, engkau kerja dengan segenap hati, tapi tidak dengan kehendak Allah, itu sia-sia. Karena rancangan Tuhan dalam hidupmu itu beda. Bukannya tidak boleh kau bekerja makin-makin, tapi ingat baik-baik, segala yang kau lakukan kalau di luar Tuhan itu sia-sia. Dan itu tidak akan mendapatkan hasilnya. Tapi ketika engkau lakukan sesuai dengan kehendak Allah, engkau lakukan dengan ketaatan, karena engkau percaya apapun yang engkau lakukan ini menyenangkan hati Tuhan, semuanya akan berbuah pastinya. Engkau akan melihat hasil dari usahamu, hasil dari kerja kerasmu. Karena apa? Sesuai dengan kehendak Allah atau mengandalkan Tuhan. Berapa banyak kita lihat terjadi akhir-akhir ini, usaha yang sudah dibangun dengan puluhan tahun, COVID datang, selesai pertandingan. Terlihat tidak ada pertolongan di sana. Padahal mungkin dia udah bangun puluhan tahun. Tetapi ketika kita lihat lagi di sisi yang lain, anak-anak Tuhan yang memang merintisnya dari nol, memang susah payah dia bangun, tapi dia terus andalkan Tuhan sampai hari ini dia berdiri tegak. Meskipun dia bilang ya omsetnya tidak sebesar yang waktu sebelum pandemi, tapi tetap ada aja Pak Pendeta. Tetap ada aja yang Tuhan kirim. Karena Pak mengandalkan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan dalam kehidupannya itu menjadi berkat. Makanya hanya perlu di sini yang namanya ketaatan. Ketika engkau taat, engkau akan melihat semua kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu. Seperti tingginya langit, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Makanya orang bilang, gapai cita-cita setinggi bintang di langit. Ada yang sudah pernah mengukur bintang di langit? Bermimpi boleh, gak ada salahnya bermimpi setinggi bintang di langit. Menghayal aja bebas. Boleh menghayal kita punya jet pribadi, boleh bebas. Tetapi ingat baik-baik, ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, sia-sia. Dan apapun, terkadang kita berpikir kita nggak bisa jadi apa-apa. Mungkin saya hanya seperti ini, mungkin panggilan saya hanya seperti ini. Tapi engkau taat, engkau akan melihat rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan yang sendiri yang berkata demikian, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kita manusia serba terbatas. Kita manusia serba terbatas. Mimpi-mimpi kita aja pasti ada batasannya. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup menggenapi setiap rencana dan rancangannya dalam kehidupan kita. Makanya percayalah, apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap pegang janji firman Tuhan. Kalau Tuhan berjanji rancangan yang terbaik atas hidupmu, engkau pasti akan menerima dengan apa? Ketaatanmu. Ketaatanmu akan jadi bukti engkau menerima
sesuatu dari Tuhan. Ketika engkau taat, engkau akan melihat yang namanya buah. Di minggu yang 2 minggu kemarin atau minggu kemarin yang saya firmankan di ibadah kedua, kehendak Tuhan kehidupan kita berbuah. Tapi untuk mencapai yang namanya berbuah selalu ada harga yang akan dibayar. Gak ada yang akan semua enak. Kita pun bangun pagi berjalan ke gereja itu harga yang kita bayar. Sebentar siang kita akan istirahat dan kita akan lanjut ibadah kedua, itu pun harga yang dibayar. Namun di sanalah pembuktian ketaatan kita melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Ketika kita taat, ketika kita mau, ketika kita melakukan dengan segenap hati kita, tubuh jiwa kita persembahkan untuk Tuhan. Kita ibadah sungguh-sungguh. Kita melayani bukan untuk Pak Gembala, kita melayani bukan untuk menyenangkan jemaat, namun kita melayani, fokus kita ada kepada Tuhan. Itulah buah-buah ketaatan kita. Kita tidak datang gereja karena apa? Karena Pak Gembala, enggak. Namun kita datang benar-benar tujuan kita mau mengalami Tuhan. Tujuan kita karena kita taat kepada Tuhan. Kita mau beribadah, mau bersekutu dengan orang-orang percaya. Kita mau berjumpa secara pribadi dengan Tuhan lewat apa? Pujian, penyembahan. Kita mau dengar firman Tuhan. Jadinya harus setiap hari cross-check apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Apa yang menjadi buah-buah ketaatan dalam kehidupan kita. Apa yang akan terus kita lakukan supaya kita dilihat Tuhan kita taat. Jangan dilihat Pak Gembala kita taat, sia-sia Pak Gembala gak bisa kasih kita apa-apa. Tapi bagaimana Tuhan lihat ketaatan yang benar-benar ada di dalam hidup kita, benar-benar ada di hati kita, tertanam. Saya hanya mau taat, saya hanya mau taat, saya hanya mau taat, saya hanya mau melakukan saja apa yang Tuhan mau. Saya hanya mau melakukan bagian saya yang sudah Tuhan suruhkan, yang sudah Tuhan perintahkan, yang sudah menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya percaya rancangan Tuhan itu indah bagi hidup saya. Rancangan Tuhan itu lebih tinggi dari mimpi-mimpi yang sudah saya bangun. Tuhan bisa menjawab lebih dari segala hal dalam kehidupan saya ketika saya taat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan, di dalam kehidupan pribadi. Makanya jangan jadi orang Kristen diam-diam saja. Belajar sungguh-sungguh, cari Tuhan. Sekarang terlalu terbuka, di YouTube banyak khotbah, di YouTube banyak ibadah. Ketika kita ibadah hari Minggu, jangan puas di situ, lebih lagi belajar. Ketika kita dipercayakan melayani, jangan puas dengan skill kita, lebih lagi kita belajar. Kita cari tahu lebih lagi untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita dipuji, bukan untuk kita dilihat. Namun karena apa? Kita mau taat melakukan yang Tuhan percayakan, kita mau upgrade diri kita. Lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan, supaya hamba-Mu bisa melayani, supaya anak-Mu ini bisa melakukan bagian-Mu. Apa yang Tuhan mau? Kita dituntut untuk terus taat. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kemauan Tuhan dalam pribadi kita, lepas pribadi, taat. Taat saja, setia saja, lakukan saja apa yang menjadi porsimu, apa yang menjadi bagianmu. Dan taat itu bicara waktu ke waktu, bukan hari ini taat, besok langgar, ulang taat, ulang langgar, nggak ada. Yang namanya taat, dia akan taat seterusnya. Yang namanya taat konsisten, terus. Hari ini taat, besok bolong, taat lagi, besok bolong. Dan tuntut Tuhan melakukan bagiannya. Dan tuntut Tuhan, kenapa Tuhan saya sudah melakukan ini tapi saya masih begini? Padahal kita taat aja masih susah kita lakukan, masih bolong kiri, bolong kanan. Tapi terlalu banyak tuntut Tuhan. Orang yang taat, orang yang setia, tak perlu dia tuntut. Tuhan pasti kasih apa yang menjadi kerinduannya. Gak perlu banyak neko-neko. Hidupmu sendiri akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Itu akan terlihat ketika kau taat.
Ketika engkau melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau tidak menggunakan pikiranmu untuk apa? Untuk menyusun setiap strategi supaya hidupmu diberkati, menyusun setiap jalan-jalan supaya usahamu diberkati. Lakukanlah bagianmu. Nanti bagian Tuhan akan memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu. Itu udah menjadi urusan Tuhan, bukan urusan kita. Makanya di ayat 8 tegas ya, saya ulangi lagi. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rencana Tuhan, jalan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di dalam hidupmu. Tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Makanya di awal saya bilang apa? Nggak ada yang bisa ukur langit dari bumi, ada berapa itu? Nggak ada yang bisa ukur. Tapi lebih dari itu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan yang membuka jalan itu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan sudah rencanakan engkau akan masuk di dalam dimensi yang baru, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup itu untuk kehidupanmu. Tidak ada yang bisa. Karena apa? Itu sudah menjadi rencana, itu sudah menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam masa mudamu, di dalam apa? Keluargamu. Makanya ketaatanmu lebih lagi kau tingkatkan dengan Tuhan, supaya engkau melihat buahnya. Engkau pastikan hidupmu bisa melihat rancangan-rancangan yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidupmu itu terjadi. Engkau berdoa, Tuhan, biar setiap yang menjadi ketetapan Tuhan, menjadi rancangan Tuhan, itu terjadi di dalam hidupku, anakku, rumah tanggaku. Engkau deklarasikan itu di hadapan Tuhan sampai engkau menerima. Tapi konsekuensinya engkau perlu yang namanya ketaatan sebelum engkau masuk ke arah seperti itu. Taat, lakukan bagianmu dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut, tanpa hitung-hitungan. Lakukan terus, kerjakan terus. Nggak ada yang tahu di depan ada apa. Nggak ada yang tahu kan? 1 menit ke depan aja kita nggak tahu kita mau kemana, kita mau ngapain, mungkin rencana kita nanti kita akan ke mall, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada begini. Rencana kita itu udah tersusun nih, dari pagi saya akan ke gereja, pulang begini. Tapi ketika kita lalu ada yang bergeser, ada yang nggak bisa, begini. Karena apa? Terkadang yang kita rancangkan itu bukan sesuai kehendak Allah. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan rancangan Allah, maka jalan-jalan Tuhan pasti bukakan dalam hidup kita. Masalah apa hari-hari ini? Pergumulan apa hari-hari ini? Kalau masih bergumul soal makan, minum, pakai, cross check lagi ketaatanmu di hadapan Tuhan. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Kalau kau mengenal dengan baik Allahmu, engkau tidak akan tergumul seputar makan, minum, pakai. Tidak lagi bergumul hanya sekedar makan, minum, pakai. Engkau mengenal Allah yang kau sembah, sanggup menyediakan apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, apa yang saya mau, apa yang saya minta. Tuhanmu sanggup menyediakan itu bagimu. Ketika kau taat, ketika kau setia, ketika kau percaya, ketika kau melakukan bagian-bagianmu di dalam hidupmu. Namun ketika kau bermalas-malasan, namun ketika kau gereja aja malas, melayani malas, masih hitung-hitungan, kerja terlambat, yang ada di pandemi begini dipecat, bukannya dipromosi. Gak bisa dipercaya, kenapa? Ketaatan aja gak ada. Ya kan? Orang yang kerja hari-hari ini di pandemi ini kayak bersaing, nunjukin harus lebih dari yang lain, karena apa? Musimnya pemecatan, gak kerja bagus, out. Alasan apa? Perusahaan gak mampu bayar lagi. Pandemi. Namun ketika engkau bekerja seperti engkau lakukan, ketika engkau melayani Tuhan, engkau taat, engkau setia, gak mungkin di sana Tuhan gak bela. Gak mungkin di sana engkau dipermalukan Tuhan, gak mungkin. Karena hidupmu pun
menjadi berkat. Dimanapun engkau pergi, engkau menunjukkan anak Tuhan, bukan batu sandungan. Ketaatanmu akan terus diuji hari-hari ini, karena keadaan hari-hari ini tidak akan semakin baik. Yang bergumul, pastikan pergumulanmu engkau semakin cinta Tuhan, bukan pergumulanmu hanya seputaran-seputaran keadaan hidupmu. Pergumulanmu harus beda tahun demi tahun atau bulan demi bulan, berubah, yuk berubah sama-sama. Tuhan mau lebih setia, Tuhan mau lebih taat, Tuhan mau lebih melakukan kehendak Tuhan, bukan lagi bergumul untuk masalah-masalah yang Tuhan sudah bilang di firman, cari maka kamu akan dapat, ketuk pintu dibukakan, minta akan diberi. Itu janji firman Tuhan. Jadi ketika pergumulanmu masih seputaran hal-hal yang biasa, cross check kembali kehidupan. Mari sama-sama. Saya pun berbicara, saya pun terus meng-cross check. Ketika pergumulan masih seputaran itu, pertanyaan besar. Ikut Tuhan udah berapa tahun? Ikut Tuhan dari kecil, mungkin dari dalam perut udah Kristen. Tapi kenapa masalahnya cuma itu aja? Masih bergumul pergumulan orang tua turun ke anak. Tetap sama itu lagi. Yuk sama-sama kita cross check. Harus berubah, harus mengalami perubahan. Tahun 2022 Tuhan, pergumulan Tuhan harus semakin setia. Karena apa? Aku percaya rancangan Tuhan dalam hidupku semakin naik dan bukan turun. Saya jadi kepala dan bukan ekor. Saya Tuhan akan promosikan, saya akan jadi berkat, saya akan memberkati. Ada perubahan mindset, ada perubahan demi perubahan. Karena apa? Janji firman Tuhan itu nyata loh. Dia udah bilang di ayat 8 apa tadi? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Lakukanlah bagianmu, sisanya biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ketika Tuhan sudah ambil bagian dalam hidupmu, engkau hanya bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Dan poin yang kedua, ketika kita taat melakukan kehendak Allah, ketika kita tahu apa yang menjadi bagian kita dalam hidup kita, itu kita taat. Poin yang kedua, kita akan menuai janji Tuhan. Colek dulu kiri kanan. Menuai janji Tuhan. Apa itu menuai? Arti menuai apa? Menuai itu artinya memanen, memetik hasil, dan menanggung akibat perbuatan. Jadi menuai itu bukan cuma menerima sesuatu yang baik. Menuai itu bukan cuma bicara memanen. Menuai itu tidak bicara memetik hasil yang baik doang, tapi yang baik, menanggung akibat perbuatan. Namun ketika poin satu kita lakukan dengan baik, kita taat kepada Tuhan, gak mungkin kita menuai hal yang tidak baik, ya kan? Ketika kita melakukan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan, kita pasti menuai hasil yang baik. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-10 dan 11. Tetapi Tuhan berkehendak, ayat yang ke-10. Tetapi seperti hujan dan salju dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, kata Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi apa? Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Apa yang Ku kehendaki, Ku itu besar, berarti Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Melakukan apa yang Kusuruhkan, Ku itu besar, Tuhan suruhkan kepadanya. Jadi ketika engkau taat, ketika engkau setia dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu, terus taat, terus setia,
dalam hidupmu. Engkau akan menerima apa yang baik. Roti bagi yang memakan, benih bagi penabur. Engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Engkau akan menuai janji Tuhan atas hidupmu, atas pribadimu, atas rumah tanggamu ketika apa? Taat. Simpel, sesimpel itu sebenarnya. Tetapi yang simpel itu berat juga kan dilakukan. Berat juga kan dilakukan. Tapi ingat baik, kalau kita punya hati, Tuhan akan mampukan kita melakukannya. Ketika kita punya kerinduan, Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita taat. Bertahun-tahun kita ibadah di sini aja, itu bukti ketaatan kita. Datang beribadah, kesetiaan kita datang beribadah. Berarti lebih dari itu kita bisa lakukan dengan Tuhan. Banyak lagi yang lebih yang bisa kita kerjakan dengan Tuhan. Ketika kita taat, kita akan menerima yang namanya janji Tuhan. Kita akan menuai, kita akan memanen, kita akan menanggung apa yang sudah kita kerjakan, kita akan terima. Dan percayalah, kalau engkau taat, engkau akan menerima juga hal yang baik. Makanya saya suka banget di ayat yang ke-10 firman ini bilang apa? Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dari atas, dia turun ke bawah. Gak mungkin kan hujan itu dari bawah dia naik lagi ke atas, enggak. Dari atas dia turun ke bawah dan tidak kembali ke situ, nggak kembali lagi ke atas, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ketika berkat Tuhan perintahkan turun dari langit, dia akan turun tepat sasaran, dia akan airi hidupmu, dia akan lewati hidupmu sehingga hidupmu subur, tumbuh, berakar, berbuah. Engkau akan memetik buah ketaatan hidupmu. Kalau engkau setia, kalau Nikolas setia, nggak mungkin yang petik Pak Ricardo. Ketika Nikolas yang taat, ketika Pak Gembala yang taat, ketika dia setia, yang akan petik beliau. Ketika Pak Ricardo yang setia, Pak Ricardo yang taat, yang akan petik tetap Pak Ricardo, bukan Pak Wellington. Masing-masing akan menuai apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah kerjakan. Makanya firman Tuhan jelas bilang, siapa menabur, dia menuai. Tabur ketaatanmu, kesetiaanmu di hadapan Tuhan, dan kau akan menerima. Kau akan buktikan firman Tuhan ini. Ketika Tuhan perintahkan berkat itu, dia akan turun mengairi. Mengairi itu dia akan mengairi dengan dahsyat. Kalau hujannya lebat ya, sampai banjir, sampai luber. Dan bayangkan itu kalau berkat Tuhan yang tercurah sampai luber. Jangan selalu hitung berkat Tuhan lewat materi, nggak baik-baik. Engkau sehat, engkau bisa duduk, datang beribadah, cari Tuhan. Orang lain lagi sakit, yang punya kerinduan yang sama untuk beribadah tapi belum punya kesempatan. Makanya bersyukurlah ketika engkau sehat. Jangan selalu hitung berkat Tuhan di hidupmu dengan materi. Namun Tuhan sanggup memberikan lebih dari yang kau minta, lebih dari yang kau tahu. Ketika bertaat, dia akan datang mengairi bumi, menyuburkan. Ketika kau mulai letih, lesu, lemah, berbeban berat, diairi. Karena pada firman di dalam hidupmu, ada ketaatan di dalam hidupmu, itu mengalir, menumbuhkan semangatmu. Mulai lagi semangat, subur. Terus ada kekuatan baru, terus ada pengharapan melihat Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti kerjakan yang besar dalam hidup saya. Itu menuai sesuatu yang baru, menerima sesuatu yang beda dari yang sudah kau terima. Engkau akan terima yang terbaik, engkau akan subur. Tuhan akan berikan benih-benih yang baik di dalam pribadimu. Yang lapar, terlalu lebih lagi Tuhan bisa memberkati hidupmu. Di ayat 10 tadi, benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan.
Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, dia bilang mereka lapar, beri mereka makan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan lakukan mujizatnya, semua makan bahkan luber. Amin. Apalagi dengan kita hari-hari ini, ketika engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, itu semua Tuhan sediakan, Tuhan beri, engkau akan menerima dengan cuma-cuma berkat-berkat itu. Tidak banyak orang yang bisa menerima berkat yang namanya damai sejahtera, sukacita. Bapak Gembala saya dengar sudah bersaksi kan waktu Bapak Gembala khotbah. Orang kaya telepon di depan saya, Pak, saya cuma mau bahagia. Bagaimana caranya? Ada yang bisa beli pakai duit dia banyak. Kata Bapak Gembala, Pak, kopi kenangan 1 pabrik dia bisa bayar. Kita minum 1 gelas saja bahagianya luber. Ditambah lagi martabak, ya kan? Kesenangan orang beda-beda itu karena apa? Ada sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Gak semua orang bisa mensyukuri berkat yang dia terima. Namun ketika engkau sehat saja, engkau merasa itu cukup Tuhan, terima kasih. Pagi bisa bangun, bisa beraktivitas, itu udah luar biasa. Gak usah bilang Tuhan rekening kosong nih. Itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan tahu engkau perlu, Tuhan pasti sediakan. Taat aja dulu, lakukan dulu, engkau akan menuai. Jangan jadi orang Kristen begitu aja, jangan. Harus ada perubahan. Engkau yang mau belajar melayani, engkau yang mau sekolah dengan benar, melayani dengan benar, lakukan dengan benar apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi panggilan di dalam kehidupanmu. Dan di ayat 11 bilang begini, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ketika Tuhan berfirman akan memberkati hidupmu, akan membawa engkau lebih lagi, itu akan terjadi, gak mungkin kembali sia-sia. Sebelum tergenapi bagi hidupmu dan hidupku, sebelum terjadi, sebelum engkau terima, itu firman gak akan pernah kembali sia-sia. Itu ayat 11 bilang, perhatikan baik-baik. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kita bayangkan bersama, Tuhan perintahkan malaikat kunjungi si A, kunjungi si B, lepaskan berkat yang lebih lagi dalam hidupnya, lepaskan damai sejahtera yang lebih lagi dalam hidupnya, bawa dia lebih lagi begini dan begini. Ketika Tuhan perintahkan, semua itu pasti terjadi. Dan kalau kita mau menuai, kita mau menerima itu terjadi dalam hidup kita, kita taat dulu sama Tuhan. Ketika kita sedang berdoa, kita bawa kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan, pastikan surganya terguncang dengan doamu. Pastikan Tuhan terguncang, karena ada anaknya yang berseru, berdoa, meminta, berteriak, menyembah, memuji, memuliakan. Gak usah dulu bawa masalahmu, Tuhan beras habis nih, gak usah. Engkau sembah Tuhan dulu, engkau cari Tuhan, berseru, baca firman sampai Tuhan terguncang di sana. Lihat ketaatan anakku tuh, dia datang setiap hari, cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, mau taat dengan Tuhan. Apa kira-kira yang Tuhan tidak bisa beri? Seorang Nail ketika dia baik, ketika dia jadi anak dengar-dengaran, apa yang bapaknya tidak bisa kasih buat anak ini? Selagi dia bisa, itu yang selalu diucapkan buat Nail. Selagi papa bisa. Ingat baik-baik, seorang bapak jasmani bisa berkata ke anaknya, selagi papa bisa. Apalagi kita bapak di surga, raja segala raja, apa yang dia tidak bisa kasih buat kita? Apa? Tanya dalam hidupmu, Tuhan apa ya Tuhan gak bisa kasih ya? Semua Tuhan bisa kasih, semua Tuhan bisa beri. Yang penting apa? Engkau taat, engkau setia, engkau lakukan terus bagian, engkau cari Tuhan, baca firman, berdoa, pujian, penyembahan. Di
Di tengah-tengah kesibukanmu, engkau tetap ambil waktu berdoa. Engkau tetap ambil waktu baca firman. 1 pasal tiap hari, 2 pasal, 3 pasal. Buahnya kau akan lihat. Firman yang kau baca itu akan menguatkan hidupmu. Ketika engkau dalam masalah, ada firman yang akan datang menguatkan. Bukan ketika ada masalah, aduh tapi kan orang itu bilang aku begini dan begitu. Karena apa? Kebanyakan mendengar mulut orang. Kebanyakan menerima judge dari orang lain. Dan senang lagi di-judge, dipikirin lagi. Bukan tutup aja itu telinga, baca firman. Oh iya, janji Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, Tuhan akan bawa hidupku. Itu pasti terjadi. Aku akan belajar melawan yang namanya kemustahilan dalam kehidupanku. Aku akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Aku akan menerima setiap apa yang Tuhan mau kerjakan, kehendaki dalam kehidupanku. Aku akan menuai semua janji Tuhan dalam pribadiku, dalam hidupku. Itu harus terjadi, itu harus tergenapi kepada orang yang taat, kepada orang yang setia. Jangan terlalu banyak dengar apa kata orang. Stop, tutup telingamu. Kalau engkau tidak mau terkontaminasi hidupmu, memang kita masih hidup di dunia. Orang bebas menyampaikan apapun tentang kita, namun kita pun punya hak untuk tidak mendengarkan. Kita ganti perkataan kutuk itu dengan firman, dan kita akan menuai yang namanya perkataan-perkataan iman yang akan membangkitkan hidupmu, yang akan menguatkan hidupmu. Engkau akan tahu kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan supaya aku menjadi pribadi yang unggul. Kehendak Tuhan dalam hidupku, aku menjadi pribadi yang beda di pergaulanku. Kehendak Tuhan dalam hidupku, aku menjadi anak-anak muda yang berdampak. Kehendak Tuhan dalam hidupku, aku menjadi kepala keluarga yang menjadi dampak bagi keluargaku. Kehendak Tuhan dalam kehidupanku, aku menjadi istri sebagai tiang doa bagi suami dan anak-anakku. Kehendak Tuhan dalam kehidupanku, aku menjadi anak muda yang terus mengabarkan kabar baik bagi teman-teman di sekelilingku, menjadi berkat. Bukan cuma tahu, oh iya pelayanan, tapi di luar gak bisa jadi contoh. Di luar masih aja hidup sembarangan. Belum lagi kalau udah sampai masuk yang lebih lagi mau sekolah, tapi kehidupan aja belum bisa jadi berkat, masih bisa jadi batu sandungan. Kita harus tanda tanya, cross check semua kehidupan kita, hari lepas hari, waktu demi waktu yang Tuhan masih berikan kita kesempatan. Hari ini banyak yang beribadah masih sakit, banyak mungkin yang bergumul untuk cepat sehat. Di luar sana banyak yang sakit, sampai orang kalau update status lagi musim batuk, pilek, demam segala macam. Kita ada, kita sehat. Tuhan izinkan kita bisa datang beribadah. Waktumu pergunakan dengan baik. Beribadah. Firman yang ditabur engkau tangkap dan kau lakukan dalam hidupmu. Pastikan engkau menuai yang namanya janji Tuhan. Pastikan engkau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saya undang tim musik. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Mohon Engkau Allah Roh Kudus lebih lagi sampaikan yang menjadi kehendak-Mu atas setiap jemaat-Mu. Lebih lagi Roh Kudus, sempurnakan kebenaran firman-Mu atas setiap jemaat-Mu. Biar apapun yang kami dengar pada siang hari ini Tuhan, kami terima sesuatu dari Tuhan dan membuat kehidupan kami semakin berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Membuat kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Membawa kehidupan kami semakin naik, iman kami semakin menerobos. Kami
kesetiaan sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Dan kami meyakini bahwa sekolah lebih dulu telah menunjukkan kesetiaan, sehingga pada hari ini kami berkumpul di rumah Tuhan, di tempat ini. Urapilah dan berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami melalui firman yang Allah sampaikan. Berkatilah pelayan yang dengan setia melayani dari berdirinya gereja ini hingga hari ini. Berkatilah jemaat yang setia beribadah kepada-Mu. Berkatilah siapapun yang menabuh dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, keuangan, talenta, dan apapun yang lain. Biarlah seturut dengan firman-Mu, setiap pribadi menuai seturut dengan apa yang ditabur. Kami mau tetap setia ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, bimbinglah kami untuk terus menerus bergantung penuh kepada Tuhan. Dan biarlah gereja ini berkembang bertumbuh seturut dengan kehendak Allah. Kami percaya Tuhan akan memakai kami lebih lagi. Oleh karena itu Tuhan kami berserah, kami mau taat kepada-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru, kesempatan yang baru, dan rancangan yang indah ke depan. Kami bersyukur dan mengembalikan hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah merenungkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum itu kita bersiapkan untuk membawa persembahan, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melaksanakan ibadah dengan baik semua karena anugerah-Mu. Dan terima kasih buat firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar firman terus menjadi kekuatan, rema bahkan jawaban seluruh kami Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi setia, kami mau lebih lagi taat ya Tuhan. Juga mau berkati hamba-Mu yang sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mungkin lebih lagi hikmat, mewahyukan lebih lagi. Tuhan terus bawa hamba-Mu Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan
Di dalam anak kau sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan pujian di bawah kepak sayapmu, bersama kalian bertugas. Yang bertugas kesempatan. Bulan depan itu akan mulai kita ada puasa ya. Jadi setiap hari Senin akan ada puasa dari malam jam 10 sampai jam 12 untuk melatih yang belum biasa puasa dulu. Jadi kita akan mulai itu setiap hari Senin. Kenapa? Ada harga yang harus dibayar untuk menerobos lebih jauh. Jadi itu untuk semua jemaat bagi yang mau ikut, yang sanggup ikut. Tetapi saya yakin semua bisa, yang penting ada niat. Kenapa? Puasa bagus untuk kerohanian saudara sendiri. Dan yang kedua, puasa ini akan menopang gereja dalam langkah ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, di bulan depan juga kita akan mulai sekolah minggu, tetapi di ibadah kedua. Jadi di sana akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu untuk yang memiliki anak, sehingga anak itu kasihan kalau anak ikut ibadah orang dewasa dia nggak ngerti apa-apa, apalagi nggak ada teman. Jadi di sana akan dimulai yang namanya ibadah sekolah minggu. Di saat ibadah dilangsungkan. Demikian yang bisa saya infokan. Kembali saya menginfokan bahwa barang siapa mau melayani di ibadah kedua boleh menginfokan saya supaya bisa dijadwal di ibadah kedua, karena saya memperhitungkan waktu Bapak Ibu. Kebetulan sudah ada beberapa yang memutuskan ibadah kedua saja. Jadi ibadah pagi di rumah dulu. Saya bilang tidak apa-apa, itu pilihan. Yang penting nyamannya seperti apa. Intinya adalah untuk melayani Tuhan, jangan datang karena siapapun, terutama jangan karena saya. Jadi demikian pengumuman yang bisa saya tambahkan. Tuhan memberkati. Kalau ada yang mau dilayani,
Setiap Rabu saya ada di gedung yang baru, jam 10 sampai jam 4. Mau konseling, mau didoakan, saya pasti ditemukan di sana. Jadi itu saja, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau terima berkat dan bersyukur. memulihkan yang sakit, khususnya Pani dan Adi yang sudah membaik, dan tinggal tunggu hasil PCR yang selanjutnya. Semua kemuliaan bagimu, kami bersyukur untuk Mita, Abigail yang sudah Tuhan pulihkan. Kami bersyukur untuk Nathanael yang kakinya Tuhan sudah pulihkan. Kami bersyukur untuk jemaat yang Tuhan pulihkan dalam segala keadaan. Sebab Engkau Allah yang hidup, dan kami percaya sebagai tubuh Kristus, doa kami tidak pernah sia-sia. Kami juga berdoa secara khusus buat kondisi dunia yang sedang memanas ya Tuhan, antara Rusia dan Ukraina. Kami sebagai gereja berdiri dan memohon kemurahan Allah, belas kasihan Allah, dan campur tangan Tuhan di antara kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah dunia ini, jiwa-jiwa yang hilang karena kematian, hanya karena perang, Tuhan tolong hentikan. Dan bahwa manusia semakin menyadari bahwa Engkaulah pemilik nyawa. Tidak ada manusia yang berhak mengambil nyawa dari manusia yang lain. Hanya Engkaulah Tuhan yang berhak. Maka kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Pimpinlah bangsa kami, pimpinlah pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, jajarannya Tuhan memakai
untuk mengambil kebijakan yang berlaku, untuk kepentingan umat dan untuk kebaikan bersama ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat gereja-gereja. Tuhan bangkitkan gereja hari ini. Dimanapun berada, biarlah gereja tidak tertidur, tapi gereja berfungsi sebagai rumah doa. Biarlah gereja berdiri bersyafaat. Biarlah gereja menjadi terang. Tidak ada lagi ambisi-ambisi pribadi, tapi gereja itu seturut dengan panggilan Allah untuk membawa terang di tengah dunia ini. Tolonglah gereja dimanapun berada dan para hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk jemaat yang hadir, khususnya untuk ibadah kedua. Tuhan turut berkarya, turut memimpin kami, sebab kami percaya ada hal yang besar yang Tuhan sedang kerjakan melalui gereja ini. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan, berkatilah kami sebagai gereja. Marilah saudara, arahkan hatimu kepada Dia, Allah yang hidup, dan terimalah berkat daripadanya yang mengasihi saudara. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera yang berasal daripada Bapa Surgawi, cinta kasih yang dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menuntut saudara untuk taat kepada Tuhan dan menikmati buah ketaatan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saudara diberkati Tuhan bersama, katakan amin.